tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, dan tentang anak yang hilang sudah cukup untuk mewartakan kebaikan Bapak. Bapak yang maha baik itu seperti apa bagi orang Kristen? Cukup dengan 3 kisah itu, kata dia. Nah, karena itulah kita bersyukur hari ini dapat kisah tentang anak yang hilang ini. Judul bahasa Indonesia anak yang hilang. Karena memang tadi dikatakan oleh Bapak itu, adikmu yang mati sudah dikembali, adikmu yang hilang telah didapatkan kembali. Jadi mungkin dari kata-kata itu sudah hilang dan didapat kembali. Nah, kita diingatkan karena kita punya akal budi, kita punya hati nurani, tidak mungkin hilang. Yang bisa adalah pergi membelakangi Bapak. Seperti anak itu tadi punya hati budi, akal budi, punya hati nurani, kok bisa hilang? Pasti dia adalah bukan hilang, tapi menghilangkan diri, pergi dari Bapak, dari kebaikan Bapak, dan merasa dirinya hebat dengan apa yang dia punya. Yang punya pun, yang dimiliki pun berasal dari Bapaknya. Dan setelah semuanya habis, lalu ingat akan kebaikan Bapak. Apa artinya? Apa yang ada pada kita di muka bumi ini tidak ada yang tidak bisa habis, semuanya bisa habis. Semua yang ada angkanya itu, angka itu tanda keterbatasan. Angka 57 tanda keterbatasan. Di mana Pak? Saya masih dimudahin lagi ya. Tanda ada, pokoknya kalau ada angkanya itu berarti terbatas. Dan kalau terbatas berarti bisa habis. Nah ya. Jadi Mas Eko berapa? Lebih senior ya, 63. Ada angkanya. Semua yang ada angkanya tanda bahwa itu terbatas. Dan yang tidak terbatas itu tidak ada angkanya. Yang terbatas ini apapun pada kita, di dompet saya juga ada angkanya kan? Terbatas ya. Walaupun banyak itu terbatas ya. Nah begitu. Karena ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, itu berarti nggak terbatas. Walaupun dikatakan nggak berseri duitnya Om Eko ini ya. Nah misalnya nggak berseri itu tetap aja terbatas karena ada angkanya. Ketika sesuatu bisa dihitung berarti terbatas. Dan kalau terbatas berarti dia panen. Dan kalau panen berarti bisa habis. Kalau bisa habis berarti tak bisa menjadi ada untuk melangkah ke depan. Kenapa? Karena dia habis di situ. Anak yang bungsu ini ketika habis apa yang dia bawa, aset dari bapaknya yang sudah dijual dan sudah dimilikinya, dipikir nggak bisa habis ternyata. Pada saat habis dia baru ingat akan kebaikan bapaknya yang tidak bisa habis. Kebaikan Allah, kasih Allah tak pernah habis. Tapi materi yang kita punya bisa habis kalau tidak digunakan dengan baik dan dengan sesungguhnya sesuai dengan kehendak Bapa di surga, pasti tidak menjadi berkat. Nah, karena itu saudara pada hari ini mengingatkan pada kita sekalian, lihatlah segala kebaikan yang kita terima itu datang dari Bapa di surga dan diharapkan menjadi sarana penyelamatan bagi kita. Anak bungsu itu mengalami hal yang seperti itu, keterbatasan, dan dengan cara seperti itu dia sadar akan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Tetapi anak sulung itu merasa dirinya sudah penuh dengan segala yang dia miliki, bahkan dia merasa dia pemilik surga. Pemilik surga di negara kita itu sangat banyaknya. Karena itu mudah menghina orang lain sebagai orang yang tidak berhak punya surga. Nah, karena itulah anak sulung ini mewakili dari kebanyakan sikap-sikap orang beragama yang merasa dirinya dialah yang punya kerajaan surga. Dia segala sesuatu sudah ada bersama-sama dengan Bapak, itu semua aset Bapak adalah asetnya. Bapak mengatakan milikmu, semuanya itu. Jadi apa yang aku punya itu milikmu. Tapi Bapak belum pernah berikan seekor anak lembu satu pun untuk berpesta untukku dengan teman-temanku. Kenapa? Orang berdosa itu, anak berdosa itu Bapak pestakan. Dia iri hati kepada Bapak di surga atas Bapak di surga yang sangat baik kepada adiknya. Karena itu diingatkan, kamu itu harusnya sadar bahwa engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala punyaku adalah punyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Artinya Bapak mengingatkan bahwa mari kita bersyukur atas pertobatan orang yang berdosa. Dan kita sebagai orang yang berdosa itu menyukakan hati Allah. Dan Bapak juga pasti sangat bersukacita karena kita mau kembali kepadanya. Amin. Amin. Bulan ini tuh temanya saya tadi lupa baca atau lupa bawa maksudnya. Bulan ini ada tema apa? Pertobatan, sukacita, pengampunan apa? Oke. Nanti yang menyukai pertobatan dan tidak menendam. Apapun bunyi temanya ya dihubungkan dengan perlindungan barusan ya kan. Kalau nggak ada hubungannya ya pasal-pasal yang dihubungkan ya, Bapak Ibu masing-masing hubungan ya, sehingga saya tidak bahas tema. Tapi disitulah saudara pada hari ini yang mengisahkan kepada kita sekalian tentang tema itu. Tuhan memberkati. Amin.